Selamat pagi Taruna. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kakak mau mengundang adik-adik untuk bersaat teduh bersama-sama. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami boleh bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah boleh bangunkan kami. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, mengawali akan segala aktivitas kami pagi hari ini, biarlah kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang terambil 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang akan di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul renungan kita pagi hari ini adalah ciptaan baru yang melayaninya. Sobat Teruna, Paulus menjelaskan mengapa ia tidak tawar hati dalam pelayanan di Korintus, walaupun umat menyakiti hatinya. Pertama, Paulus yakin bahwa suatu saat ia dan semua orang akan berhadapan dengan Tuhan Yesus untuk mempertanggungjawabkan kehidupan masing-masing selama dunia ini. Hal ini seharusnya memotivasi setiap orang untuk selalu bekerja menjadi saksi Kristus dan bercerita tentang cinta kasih-Nya kepada manusia, supaya semua orang mendapat keselamatan dari Allah Bapa. Yang kedua adalah kasih Kristus yang mendorong ia untuk terus-menerus melayani sesama manusia, termasuk jemaat Korintus, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi akan dirinya. Tuhan Yesus mengasihi semua umat manusia dengan jalan mati di kayu salib demi menebus jiwa mereka dari dosa. Siapa yang percaya menjadi dibenarkan oleh Allah Bapa karena kasih-Nya kepada anaknya. Allah Bapa berkehendak agar semua umat manusia menerima keselamatan dari anaknya, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, agar mereka juga diperdamaikan dengannya dan tidak ada yang terhilang. Semua orang menjadi manusia ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus akan digerakkan melaksanakan pelayanan pendamaian. Sobat Teruna, inilah tugas yang Allah percayakan juga kepada kita. Kita dipilih untuk diutusnya. Dengan keteguhan hati, kita harus yakin bahwa orang yang telah diselamatkan hidupnya oleh Yesus Kristus seharusnya hidup untuk dan hanya melayani Dia terus-menerus sampai menyelesaikan pertandingan iman di dunia ini. Kita tidak boleh tinggi hati karena pelayanan yang dilakukan itu, sebab pelayanan yang kita lakukan adalah pekerjaan Allah. Jangan pernah bosan untuk bercerita tentang kasih Tuhan Yesus, karena kita sudah mengecap dan menikmati kasih-Nya. Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pagi hari ini, yang boleh menjadi dasar
di mana kami boleh melangkah dalam segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah boleh mengasihi kami, Tuhan juga yang boleh memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan di tengah hidup kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua, terlebih adik-adik kami yang senantiasa pada saat ini juga mereka di dalam berjuang untuk mereka meraih cita-cita mereka, untuk mereka boleh belajar dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Dan dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau tetap pelihara. Biarlah seluruh keberadaan hidup kami pagi hari ini sampai seterusnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.